Pada episode sebelumnya, kita membahas tentang clearance, tentang perbedaan mendasar antara keinginan untuk bergerak dan kesiapan untuk mengeksekusi, bahwa tanpa clearance, sekuat apapun niat dan seindah apapun rencana, sebuah penerbangan tidak pernah benar-benar aman untuk dimulai. Namun setelah clearance diberikan, tantangan berikutnya justru sering dianggap sepele. Tantangan itu bukan lagi soal izin, melainkan soal perhitungan. Tentang berapa bahan bakar yang dibutuhkan, berapa lama waktu yang tersedia, dan seberapa besar tenaga yang harus dikeluarkan untuk mencapai tujuan. Di episode ini, kita akan membahas tentang menghitung BBM, waktu, dan trust, tiga hal yang menentukan apakah sebuah penerbangan akan sampai dengan selamat atau justru kehabisan tenaga di tengah jalan. Dalam dunia penerbangan, tidak ada pesawat yang lepas landas tanpa perhitungan bahan bakar yang sangat rinci. Pilot tidak hanya menghitung jarak dari titik A ke titik B. Mereka menghitung cadangan untuk kondisi tak terduga, kemungkinan cuaca buruk, potensi pengalihan rute, serta waktu tunggu yang mungkin terjadi di udara maupun di darat. Bahan bakar dalam konteks ini bukan sekadar soal cukup atau tidak cukup. Ia adalah margin keselamatan. Ia adalah ruang bernapas ketika rencana tidak berjalan sesuai harapan. Tanpa margin itu, setiap deviasi kecil bisa berubah menjadi risiko besar. Hal yang sama sebenarnya berlaku dalam bisnis, meskipun seringkali tidak disadari. Banyak organisasi memulai eksekusi dengan keyakinan bahwa sumber daya yang dimiliki sudah memadai. Anggaran disetujui, tim dibentuk, target diumumkan, dan semua orang bergerak dengan semangat yang tinggi. Namun jarang ada perhitungan jujur tentang satu hal penting, berapa lama organisasi ini bisa bertahan jika kondisi tidak ideal. BBM dalam bisnis tidak selalu berbentuk uang tunai. Ia bisa berupa energi tim, fokus manajemen, kapasitas mental pengambil keputusan, reputasi, atau bahkan kepercayaan pasar. Semua itu adalah bahan bakar, dan seperti bahan bakar pesawat, ia akan terus terkonsumsi selama perjalanan berlangsung. Masalah muncul ketika konsumsi itu lebih cepat dari perhitungan awal. Ketika energi tim habis lebih dulu, ketika fokus mulai terpecah, ketika tekanan emosional meningkat, dan ketika keputusan mulai diambil bukan berdasarkan perhitungan tetapi kelelahan. Di titik itu, organisasi belum tentu gagal, tetapi margin keselamatannya sudah menipis. Selain bahan bakar, waktu adalah variabel berikutnya yang sering disalahpahami. Banyak pemimpin merasa waktu adalah sesuatu yang bisa ditekan, dipercepat, atau dipaksa dengan cukup tekanan. Padahal, dalam penerbangan, waktu justru menjadi pembatas paling keras. Pesawat tidak bisa terbang lebih lama dari bahan bakar yang tersedia, dan pilot tidak bisa menawar hukum fisika. Dalam bisnis, waktu sering diabaikan karena optimisme. Proyek diasumsikan selesai lebih cepat dari kenyataan. Pasar dianggap akan merespons segera. Tim diyakini mampu bekerja ekstra tanpa konsekuensi jangka panjang. Optimisme ini tidak selalu salah, tetapi berbahaya jika tidak diimbangi dengan perhitungan yang jujur. Ketika kenyataan berjalan lebih lambat dari rencana, tekanan mulai muncul, tenggat mulai terasa sempit, kesabaran menurun. Dan disinilah banyak keputusan mulai diambil secara reaktif, bukan strategis, bukan karena rencana awal salah, tetapi karena waktu yang tersedia tidak pernah benar-benar dihitung dengan realistis. Di titik inilah trust berperan. Trust adalah tenaga dorong yang membuat pesawat bergerak maju. Dalam bisnis, trust bisa berupa strategi agresif, dorongan penjualan, penambahan target, inovasi produk, atau ekspansi pasar. Trust sering dianggap sebagai solusi utama ketika tekanan meningkat, seolah-olah menambah dorongan selalu menjadi jawaban. Padahal trust tidak pernah berdiri sendiri. Ia selalu berinteraksi dengan bahan bakar dan waktu. Semakin besar trust yang digunakan, semakin cepat bahan bakar terkonsumsi. Semakin tinggi ritme kerja, semakin besar tekanan yang harus ditanggung oleh sistem. Masalah muncul ketika trust ditingkatkan tanpa memperhitungkan BBM dan waktu. Organisasi dipacu lebih keras, target dinaikkan, ritme dipercepat, sementara kapasitas tidak pernah benar-benar bertambah. Dalam jangka pendek, ini mungkin terlihat efektif. Namun dalam jangka menengah, kelelahan muncul lebih dulu sebelum hasil tercapai. Pilot yang baik memahami satu prinsip sederhana, tujuan penerbangan bukan terbang secepat mungkin, tetapi sampai dengan selamat. Mereka memilih kecepatan yang efisien, bukan maksimal.
Mereka tahu kapan harus menghemat bahan bakar, kapan harus menambah tenaga, dan kapan harus menerima bahwa rencana awal perlu disesuaikan. Pemimpin yang matang melakukan hal yang sama. Mereka menghitung dengan jujur berapa lama organisasi bisa bertahan dalam tekanan, berapa tenaga yang benar-benar bisa dikeluarkan tanpa merusak sistem, dan kapan dorongan perlu dikurangi demi menjaga keberlanjutan. Karena kegagalan eksekusi seringkali bukan disebabkan oleh kurangnya semangat atau ambisi, melainkan oleh perhitungan yang terlalu optimistis dan tidak realistis. Bukan karena tujuan terlalu tinggi, tetapi karena kapasitas tidak pernah benar-benar dihitung dengan jujur sejak awal. Di episode berikutnya, kita akan membahas mengapa pilot masih baca kertas, tentang kebiasaan yang terlihat kuno di era teknologi canggih, tentang pentingnya sistem cadangan ketika tekanan meningkat, dan mengapa justru di situasi paling modern, metode paling sederhana sering menjadi penyelamat ketika kompleksitas mulai berbahaya. Terima kasih sudah menyimak episode ini. Semoga pembahasan tentang menghitung BBM, waktu, dan trust membantu melihat eksekusi bukan sekadar soal kecepatan, tetapi tentang keseimbangan antara tenaga, waktu, dan kapasitas yang dimiliki. Semoga episode ini bermanfaat dan membantu meninjau kembali bagaimana kita menyeimbangkan ambisi dengan kapasitas yang sebenarnya tersedia. Dengan pemahaman itu, kita bisa melanjutkan perjalanan ini ke episode selanjutnya.